Ada apa sudah? Ada apa? Singkatannya ada apa ini? Yang sangat menarik. Ya? Iya. Sesuatu Anda melihat adanya struktur sedimen yang sangat menarik, indah adalah cross bedding. Cross bedding. Dan kalau Anda lihat Anda dari sisi sana, Anda melihat tidak banyak berkembang cross bedding, tapi Anda melihat adalah laminasi. Iya kan? Benar ya? Nah, benar. Dan juga dari apa yang Anda lihat di Sorry. Ini sedimen yang berwarna abu-abu, yang laminasi itu. Di atasnya Anda melihat sesuatu sedimen yang berbeda secara material ataupun secara struktur sedimen. Nah ini tentunya sesuatu yang berbeda di dalam proses genetiknya. Keterkaitannya dengan yang saya jelaskan untuk geomorfologi tadi, kaitannya secara genetiknya apa waktu Anda di atas? Anda meyakini nggak bahwa ini adalah produk sungai? Yakin nggak? Yakin dong, jelas ini ada di sungai kan gitu kan? ya, Pak. Posisinya aja ini jelas ada di sungai. Dan kalau Anda lihat lokasi ini barangkali untuk tahun depan mungkin ini sudah nggak kelihatan lagi. Artinya apa? Barangkali tertutup oleh sedimen-sedimen berikutnya. Ini kalau pas banjir kita nggak bisa loh berada di sini nih. Ini sudah penuh dengan air. Jadi pasang surut di Sungai Progo ini cukup terasa sekali pada saat kemarau dan hujan. Nah, sehingga dengan demikian Anda sudah saya tunjukkan bahwa bukti kalau ini adalah endapan sungai, secara sekuen Anda bisa melihat inilah tersusun oleh batu pasir, ada cross bedding, ada laminasi. Cross beddingnya ada yang planar, ada yang throw, artinya yang melengkung, macam-macam yang bisa Anda lihat di sini. Tomoki barangkali ada di sini, ada amati, coba secara detail. Nah ini seperti tadi kalau ada yang mau mengangkat seminar untuk di daerah fluviatil, kelihatannya ada yang tertarik pada saat itu dengan metodenya Pak Andang melakukan suatu pemboran, ya kan? Sebenarnya di daerah-daerah muara, di daerah-daerah sungai yang dilakukan Pak Andang itu sebenarnya untuk melihat apa yang ada di dalam profil vertikalnya. Sekarang kalau Anda berada di tubuh sungai sekarang, Anda barangkali satu-satunya harus dengan cara di oger seperti Pak Andang itu. Dibor lah kasarannya, diambil intinya, baru dibelah, dilihat, buka, baru kelihatan profil yang dimaksud. Nah ini sebenarnya ada di dalam mengangkat seminar, seandainya ada seminar, ini sesuatu yang sangat bagus. Ini berarti pada sungai yang mana? Gosong sungainya, atau menderengnya, atau yang lain? Nah coba Anda pelajari pendekatannya dengan fasies model nanti. Ini yang saya jelaskan. Anda yang katanya ada yang mau mengangkat seminar untuk di daerah fluvial, bagus sekali. Dan ini satu hal yang barangkali saya pernah untuk mengajarkan di Anda, bahwa kalau Anda lihat itu produk sungai ya itu ya. Ini juga produk sungai ya. Ya. Kalau Anda lihat secara keseluruhan, ini suatu time yang sama atau berbeda ini? Time artinya geologi. Time yang sama atau berbeda? Sama.
Cuman detail di dalamnya barangkali untuk skala waktu yang lebih sempit lagi, barangkali di beberapa tempat itu mungkin banjir yang pertama, banjir yang kedua, aliran yang pertama, aliran yang kedua, dan lain sebagainya. Coba Anda lihat dari apa yang ada di sini. Kalau Anda melihatnya dari sisi timur ini ke arah barat ini, Anda cenderung untuk sulit melihat adanya perkembangan cross bedding. Makanya saya kan selalu menganjurkan ke Anda, tolong diamati singkapan itu sampai Anda bisa melihat geometrinya. Kalau Anda melihat dari sisi sini ya kesannya adalah berlapis. Tapi kalau Anda melihatnya, Anda potong itu seakan-akan ada cross section untuk barat timur. Kata lain kan Anda akan melihatnya crossnya kan ini kan. Nah crossnya ini Anda baru bisa melihat dari gambaran cross beddingnya, gambaran dari perkembangan channel yang ada. Ini kan channel ini. Menarik sekali loh ini. Ini kan gambaran daripada channel ini. Termasuk ini adalah juga channel ini. Tapi begitu channel ini sudah terbentuk, datang channel berikutnya dari arah timur, dia menggerus apa yang ada di bawahnya ini. Terasa sekali tuh. Nah itu cross bedding yang sebetulnya cerminan dari endapan-endapan channel di dalam sungai ini. Artinya apa? Anda melihat bahwa sungai ini menunjukkan sesuatu yang selalu berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Tapi untuk skop pindahnya ya paling yang berair di sana itu sampai di daerah ini. Di sana masih berkembang pada saat kemarau, kalau hujan mungkin ada di sini. Ini yang bisa saya jelaskan bahwa Anda di dalam melakukan pemetaan geologi, sekali lagi, kalau Anda bicara geomorfologi, Anda mengatakan dataran fluvial, ya Anda harus melihat di dalam morfometri datar itu Anda punya bukti bahwa